Dan kalian tidak akan dinyatakan beriman sampai kalian tumbuh rasa saling mencintai dan mengasihi di antara kalian. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Kemudian Rasul melanjutkan, maukah, kata Rasulullah, saya tunjukkan satu perbuatan yang ringan yang apabila kalian mau mengerjakannya, tahabbtum, niscaya akan tumbuh rasa saling mencintai dan mengasihi di antara kalian. Afsus salam, kata Rasulullah, sebarkanlah salam. Salam yang seperti apa yang akan menumbuhkan rasa saling mencintai di antara kita? Bukankah selama ini kita sudah terbiasa menyampaikan salam, baik kepada orang yang kita kenal maupun kepada orang yang tidak kita kenal? Kita selalu menyampaikan salam kepada mereka. Bahkan banyak orang lain juga menyampaikan salam kepada kita. Tapi mengapa kita menyaksikan fenomena dalam kehidupan bermasyarakat, masih banyak di antara saudara-saudara kita yang tidak mendapatkan kasih sayang dari kita, atau kita tidak mendapatkan kasih sayang dari saudara-saudara kita? Lalu salam yang mana yang akan menumbuhkan rasa saling mencintai dan mengasihi? Salamnya adalah salam yang biasa kita ucapkan, yaitu kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun titik tekannya bukan berhenti pada ucapan, tapi pada aplikasi kehidupan. Hadirin rahimakumullah, paling tidak ada 3 kata yang coba kita gali untuk bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dari kata salam yang sering kita sampaikan kepada orang lain. Pertama, kata assalam. Ketika kita bertemu dengan orang lain, kemudian kita menyampaikan salam lebih dahulu dengan ucapan Assalamualaikum, maka sadar atau tidak, kita telah melakukan kontrak perjanjian dengan orang itu, seolah-olah kita mengatakan, wahai saudaraku, selama engkau ada dalam pandanganku, selama engkau ada dalam jangkauanku, atau selama engkau ada dalam wilayah kekuasaanku, maka saya jamin keselamatanmu. Harus namanya salam sejauh itu kita mampu menjamin keselamatan dalam bentuk aplikasi kepada orang lain. Atau ada orang lain yang memberikan salam lebih dahulu kepada kita dengan ucapan Assalamualaikum. Sadar atau tidak bahwa orang tadi telah melakukan kontrak dengan kita, seolah-olah dia mengatakan, wahai saudaraku, selama engkau ada dalam jangkauanku, maka saya jamin keselamatanmu. Karena itu hadirin rahimakumullah, sungguh ironi kalau ada orang masuk ke dalam rumah orang lain, mengetuk pintu, kemudian mengucapkan salam, tapi begitu ada di dalam rumah orang itu, dia lakukan kezoliman. Atau ada orang yang berdiri di atas mimbar seperti ini, diawali dengan kalimat Assalamualaikum, tapi kemudian ucapannya tidak mampu menjamin keselamatan orang lain. Maka salam yang harus kita sebarkan adalah bagaimana upaya kita untuk menjamin keselamatan orang lain. Jaminan apa yang harus kita berikan kepada orang lain? Pertama, hifdzuddin, jaminan keselamatan agama, baik bagi diri kita maupun bagi orang lain. Kita wajib menjamin keselamatan agama, dan kita nggak boleh mengganggu agama dan keyakinan orang lain.
Yang kedua, hifdzun nasab, menjaga keturunan. Itulah sebabnya kita dilarang untuk berzina, karena keturunan adalah merupakan kehormatan. Yang ketiga, hifdzul mal, menjaga harta benda kita. Itulah sebabnya kita dilarang mencuri. Yang keempat, hifdzul aql, menjaga akal kita. Itulah sebabnya kita dilarang untuk merusak akal kita, apakah melalui bacaan-bacaan yang akan merusak pikiran kita, atau bahkan melalui minuman-minuman yang memang akan merusak pikiran kita. Kita diajarkan untuk itu semua, untuk menjamin keselamatan ini. Sehingga ketika satu di antara kita saling menjamin keselamatan, akan tercipta kedamaian di antara kita. Lalu kalau ada orang lain yang sudah memberikan jaminan keselamatan bagi diri kita, atau kita telah memberikan jaminan keselamatan pada orang lain, apa kewajiban kita terhadap orang yang telah memberikan jaminan keselamatan pada diri kita? Al-Quran mengajarkan, wa idza huyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau engkau telah diberikan penghormatan, huyyitum, penghormatan, dan para mufassir mengatakan huyyitum ini adalah assalam, yang berarti kalau kita telah diberikan jaminan keselamatan oleh orang lain, maka Allah membimbing, fahayyu bi ahsana minha aw rudduha, maka balaslah keselamatan itu, balaslah jaminan keselamatan yang orang lain berikan pada kita, bi ahsana minha, dengan balasan jaminan keselamatan yang lebih dari orang lain yang berikan kepada kita. Kalau saja kita tidak mampu memberikan jaminan yang lebih dari yang orang lain berikan pada kita, Allah kemudian memberikan batas minimal, aurudduha, kata Allah, minimal sama dengan yang orang lain berikan pada kita. Subhanallah, begitu mulia nilai salam dalam kehidupan kita, yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah cukup dengan memberikan salam? Ternyata tidak. Maka ada kalimat yang kedua, yaitu rahmah. Assalamualaikum warahmatullah. Kalimat rahmat. Setelah kita memberikan jaminan keselamatan pada orang lain, maka segera kita menyebarkan rahmat bagi orang lain. Rahmat yang mana yang harus kita sebarkan kepada orang lain? Rahmat yang pernah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada setiap nurani kita di dunia ini, untuk kita sebarkan kepada orang lain. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, berbarengan dengan itu Allah menciptakan 100 macam rahmat. Satu rahmat diturunkan oleh Allah ke bumi, dititipkan kepada setiap yang memiliki nurani untuk disebarkan kepada yang lainnya. Kalau kita pernah menyaksikan seekor ayam betina yang pengecut, lari kalau ada orang lewat, tapi satu ketika saat di bawah sayapnya dia sedang melindungi anak-anaknya, maka ketika dia ada orang lewat di depannya, orang itu akan diserang oleh ayam tadi. Kenapa demikian? Karena ayam merasakan ada titipan 100 rahmat yang dititipkan oleh Allah kepadanya untuk disebarkan kepada yang lainnya. Atau kita menyaksikan seekor harimau yang buas dan ganas, saat dia melahirkan anaknya,
kita menyaksikan harimau itu menjilati anaknya dari mulai ubun-ubun sampai ke tengkuknya. Karena harimau merasakan ada titipan 1/100 rahmat yang diberikan oleh Allah kepadanya. Atau mohon maaf, kita menyaksikan seorang kakek yang sudah tua di rumah sakit, menunggui cucunya yang sedang dirawat di rumah sakit, dan kakek itu berharap agar cucunya kembali menjadi sehat, maka dia korbankan apapun, bahkan rela tidak makan demi menyisihkan dana untuk kesehatan cucunya. Itu adalah gambaran titipan 1/100 rahmat yang dititipkan oleh Allah kepada seorang kakek tadi. Sayangnya hadirin rahimakumullah, manusia berbeda dengan binatang. Banyak manusia yang gagal mempertahankan titipan 1/100 rahmat ini, sehingga kita menyaksikan dalam kehidupan kita bermasyarakat, suami yang menyakiti istrinya, istri mengkhianati suaminya, majikan menyakiti pembantunya, pembantu mengkhianati majikannya, atau bahkan banyak orang tua yang membunuh anaknya yang masih kecil. Itu semua gambaran hilangnya titipan 1/100 rahmat yang dititipkan oleh Allah kepada setiap nurani kita. Kita patut bersyukur kepada Allah. Allah kemudian memberikan fasilitas kepada kita untuk mengembalikan fitrah rahmat tadi melalui ibadah-ibadah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu ibadah seperti ini adalah merupakan kebutuhan kita, agar rahmat Allah, nurani yang pernah Allah titipkan pada kita, bisa tetap kita pupuk, kita pelihara, untuk bisa kita sebarkan kepada yang lain. Kalau dua hal ini bisa kita laksanakan, pertama, kita mampu menjamin keselamatan bagi orang lain. Yang kedua, kita mampu menyebarkan rahmat bagi lingkungan kita. Maka ada kata yang ketiga, yaitu barokah. Allah memberikan jaminan kata barokah ini akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan syarat kita mampu menjamin keselamatan orang lain, dan kemudian kita mampu menyebarkan rahmat kepada orang lain. Digambarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-A'raf, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau saja, kata Allah, penduduk negeri itu, masyarakat itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, saling memberikan jaminan keselamatan satu dengan yang lainnya, saling menebarkan rahmat satu dengan yang lainnya, saling mengasihi di antara sesamanya, tidak saling menghujat, tidak saling memojokkan, tidak saling menyalahkan, tidak saling memaki, tapi yang ada saling memuji dan saling mengasihi, maka Allah memberikan janji, la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Akan saya bukakan, kata Allah, pintu keberkahan yang datangnya dari langit dan dari bumi. Dari langit berupa air hujan, berupa rahmat, dia akan menyirami lingkungan ini tanpa berlebihan. Dari bumi yang tumbuh adalah pohon-pohon dan buah-buahan yang akan memberikan jaminan kesejahteraan bagi lingkungan kita. Walakin kadzdzabu, tapi sungguh sangat disayangkan, kata Allah, mereka lebih suka mengambil jalannya sendiri, mendustakan ajaran-ajaran ini sesuai dengan keinginan dan hawa nafsunya masing-masing. Karena itu hadirin rahimakumullah, untuk membangun lingkungan yang aman,
adalah merupakan tanggung jawab kita sebagai orang yang beragama. Tanggung jawab kita dalam menyebarkan salam untuk orang lain, salam dari diri kita untuk disebarkan kepada orang lain. Karena itu, melalui mimbar yang mulia ini, khatib mengajak kepada hadirin sekalian, mari kita sebarkan salam. Diawali dari lingkungan kita, keluarga kita, RT kita, RW masyarakat, bangsa secara keseluruhan untuk jangka waktu yang tidak terbatas. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan kepada upaya kita sekalian, sehingga kita semua mampu mewujudkan lingkungan yang aman, damai, sejahtera, sesuai dengan harapan kita bersama, yaitu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Semoga bimbingan Allah senantiasa menyertai kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim.